Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu sebagai materi melanjutkan untuk kegiatan kita. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Zainal, Ibu sudah mulai ini? Siap, Ibu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Salam. bagi kita sekalian. Wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Latsar, eh, eh, salam perkenalan kita pada sore hari ini. Saya, Ibu Hafsah Raja Muda, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, salam kenal juga buat Bapak Ibu peserta Latsar ya, karena untuk bawa materi ini tentunya kita harus saling kenal juga ya. Eh, Pak Zainal, ini semua dari beberapa OPD atau hanya apa pesertanya dari beberapa instansi begitu ya? Ya, Bu. Berapa instansi ada Baik. dari kesehatan juga ada juga dari OPD lain, Bu. Baik. Baiklah. Mungkin karena waktu kita ini sudah mendekati, sudah beberapa waktu lalu lewati, kita mulai saja ya. Ibu sekarang share screen materinya. Ya, baiklah. Sudah kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, baik, Siap, sudah Ibu. baiklah. Kita mulai saja ya, karena waktu terus berjalan. Eh, Isi daripada materi kita pada sore hari ini adalah tentunya kita mengawali dengan visi dan sebelum kita awali dengan visi dan misi, tentunya kita melihat dulu ya tentang eh, eh, apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu tentang Undang-Undang 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Nah, sebut isi daripada Undang-Undang 23 tahun 2014 ini berisi dari berisi apa yang akan kita laksanakan di daerah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu visi dan misi RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini ya, 25 tahun 2029. Salah tulis ini. Nah, visi daripada Bapak Gubernur kita adalah berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan tahun 2025 sampai dengan 2029. Selanjutnya, misinya adalah
mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja. Misi 2, mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Misi ketiga, mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Misi keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal. Nah, ini semua di eh, tercantum dalam 9 program berani. Program pertama berani cerdas, yaitu program unggulan Nambaso, anak miskin bisa sekolah gratis, kuliah gratis, kemudian beasiswa, dan seterusnya. Dan kita ketahui program ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dengan sebelumnya mendaftarkan pada link yang sudah disiapkan, mendaftar sebanyak 80.000 mahasiswa untuk dibantu dalam perkuliahan. Nah, eh, lalu sudah sempat diserahkan secara simbolis di DPR juga sebanyak 20 orang, kemudian dilanjutkan dengan 500 orang. Sisanya itu terus berlanjut. Jadi yang dibayarkan itu uang per semester mereka. Jadi sudah terrealisasi. Kemudian berani sehat, di mana berani sehat ini bekerja sama dengan BPJS, ya. Jadi untuk berani sehat ini tentunya tidak ada dipersulit lagi. Misalnya kalau ada penunggakan bisa diatasi dulu dengan memberikan atau memperlihatkan KTP sehingga bisa langsung dilayani tanpa harus menunggu untuk melunasi dulu, tetapi yang didahulukan adalah pelayanan rumah sakit. Berikut berani sejahtera, ya, di mana program unggulan jaminan harga bahan pokok murah dan stabil, sehingga biasa ada eh, kegiatan pasar murah misalnya, ya. Misalnya juga ada program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM agar masyarakat memiliki penghasilan dari apa yang mereka eh, buat lewat keterampilan ini makmur. Misalnya program unggulan petani milenial, ya, di mana mereka ini diberikan bibit dan pupuk gratis. Kemudian kalau nelayan diberi bantuan alat tangkap nelayan. Kemudian berani harmoni, ya, program unggulannya itu berani wisata, ya, dan seterusnya. Kemudian berani lancar. Berani lancar ini adalah pembangunan 1.000 kilometer jalan desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah. Perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak berat, ya, diperbaiki. Kemudian berani menyala. Berani menyala ini eh, mungkin pada desa-desa terpencil belum memiliki eh, layanan pemasokan listrik. Lalu itu di Lindu sempat Bapak meresmikan di sana untuk berani menyala di Lindu, Danau Lindu pada saat festival Danau Poso. Kemudian berani berintegritas. Ya, jadi berani berintegritas ini sama dengan em, apa dasar-dasar yang dimiliki oleh ASN, yaitu nilai dasar yang dimiliki oleh ASN ini adalah berakhlak,
ya, di mana di dalamnya itu adalah peningkatan kualitas penerapan SPPE, budaya kerja birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, berani, eh, co-working space bagi ASN, bantuan keuangan bagi Pemdes. Kemudian berani berkah. Ya, tentunya sudah kita laksanakan ini berjamaah ya. Setiap sholat zuhur, sholat asar itu semua harus absen di ruang yang masjid yang sudah ditentukan di dalam absen kinerja mobile. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, inilah sebenarnya inti dari pembicaraan kita pada sore hari ini, di mana kita membicarakan tentang Undang-Undang eh, 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maksudnya apa yang kita laksanakan di daerah itu diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, eh, di mana untuk melaksanakan undang-undang untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkanlah ini Peraturan Pemerintah eh, Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah. Nah, eh, bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan efektivitas profesionalisme dan kerja pelayanan rumah sakit daerah, sehingga dirubahlah ini tadi. Ada yang dirubah, ada yang disempurnakan, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang organisasi perangkat daerah. Jadi ini bukan berarti ini, jadi apa yang di PP 18 ini sudah dituangkan ke PP 72 Tahun 2019 dikarenakan untuk tadi menyempurnakan tugas-tugas inspektorat di daerah. Jadi ini PP 18 ini sudah tertuang ke perubahan ini nomor 72 tentang organisasi perangkat daerah. Nah, eh, apa yang akan kita laksanakan di daerah di mana peraturan pemerintah tadi kita turunkan lagi, kita ambil untuk kita jadikan pergub. Ah, Pergub ini eh, Sulteng nomor 57 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Nah, karena ada beberapa yang ditambah, diterbit lagi juga tentang Pergub Sulteng 26 tahun 2023 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT. Nah, ini pada saat itu dibentuk UPT dan cabang dinas. Ya, jadi kemudian Pergub Sulteng tentang satuan pendidikan, yaitu nomor 34 tahun 2023. Jadi, eh, jadi menurun terus dari undang-undang ke Undang-Undang 23 2014. Kemudian apa yang dilaksanakan di Undang 23 ini kita dituangkan oleh pemerintah dan peraturan pemerintah, kemudian kita tuangkan ke Pergub. Berikutnya, urusan pemerintahan menurut Undang-Undang eh, 23 tahun 2014 ini eh, dibagi menjadi urusan absolut. Ini nih, urusan absolut, yaitu yang tidak diserahkan. Maksudnya, tidak diserahkan itu
Semua urusan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu contohnya politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisia, moneter, fiskal, dan keagamaan. Ya, misalnya TNI, Polri itu urusannya pemerintah pusat, bukan urusan kita pemerintah daerah, tetapi mereka itu ada di daerah-daerah wilayah kita, misalnya TNI, Polri, ya, Kementerian Agama, semua ada di wilayah kita. Tetapi mereka menjadi urusan pemerintah pusat absolut, tidak bisa diserahkan, tidak bisa dikemana-manakan, bukan urusannya pemerintah daerah. Kemudian urusan konkuren, ya, urusan konkuren ini terdiri dari dua, urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian ada urusan umum. Urusan umum ini ya tentang undang-undang, Pancasila, persatuan dan kesbang, kerukunan, dan sebagainya. Pokoknya penanganan sosial itu adalah urusan umum. Itu merupakan juga urusan pemerintah. Nah, kita bicarakan di sini ini di daerah adalah urusan konkuren yang menjadi urusannya kita. Urusan konkuren inilah yang kita laksanakan di daerah, yaitu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ini terdiri dari pelayanan dasar dan non layanan dasar. Apa itu pelayanan dasar dan apa itu non layanan dasar? Kita lihat. Nah, jadi ini urusan pemerintahan yang diserahkan atau konkuren yang diserahkan ke pemerintah daerah, yaitu urusan wajib berkaitan dengan layanan dasar. Layanan dasar itu terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, ketentraman umum, dan sosial. Nah, ini dinas-dinas OPD-OPD yang melaksanakan layanan dasar ini kita sudah lihat dari gambaran kata-kata yang di ini, kata-kata susunan yang OPD yang melaksanakan layanan dasar. Misalnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan, nah, di situ biasanya kalau layanan dasar ini ada melaksanakan apa apabila tidak eh, terpenuhi anggaran, maka ada namanya dana alokasi khusus atau DAK. Kemudian yang non layanan dasar kita lihat OPD-OPD-nya. Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, pengenalian penduduk, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi informatika, koperasi UMKM, koperasi ya, penanaman modal, kepemudaan olahraga, statistik, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Jadi itu non layanan dasar. Kemudian ada namanya urusan pilihan. Urusan pilihan ini biasanya ada OPD-nya ini berdasarkan potensi yang ada di wilayah daerah tertentu. Nah, ini misalnya ada di kabupaten kota, ya, urusan pilihan atau di provinsi. Kalau di provinsi semua semua eh, urusan ini kelautan, pariwisata, pertanian itu semua ada dinas-dinas kita. Karena kita menjangkau kabupaten kota sebagai perwakilan pusat di daerah, kita membina kabupaten kota di bawah kita. Sehingga OPD-OPD kita di apa di provinsi itu lengkap. Tapi kalau di kabupaten kota, mereka ini pilihannya ini bisa misalnya kalau ada potensi yang tidak punya potensi kelautan ya mungkin dia tidak ada dinas kelautan. Nah, ya, jadi tergantung pilihannya, pilihan dari kabupaten kota. Dia mau dirikan atau bagaimana pembentukan OPD-nya, ya. Pembentukan OPD, pilihan organisasi perangkat daerah yang dia pilih.
untuk melaksanakan urusannya di wilayahnya. Berikut, ya, apa yang dimaksud dengan organisasi? Nah, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, yaitu orang kerjasama, tujuan dicapai, kemudian ada yang memimpin. Nah, ini dasar kita karena kita nanti adanya di instansi atau organisasi perangkat daerah itu kita ada kerjasama dengan ya tentunya kamu kayak apa Bapak Ibu sudah tahu kita di OPD itu terdiri dari beberapa bidang, berapa apa namanya seksi. Nah, jadi tentunya prinsip organisasi itu ya harus punya tujuan yang jelas, kemudian ada garis kewenangan pimpinan, atasan, bawahan, kemudian ada yang memerintah. Kemudian ada pendelegasian wewenang, tanggung jawab, kemudian pembagian pekerjaan. Ya, kita harus bagi-bagi pekerjaan. Kalau cuma satu orang saja yang bekerja, itu bukan organisasi namanya. Ya, ah, jadi dalam melaksanakan organisasi itu ya, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Ibu lewat saja ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan birokrasi itu yang berada di tempat kita bekerja? Kenapa dikatakan birokrasi? Ya, biro artinya meja, krasi adalah kekuasaan pemerintahan. Jadi, birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Ya. Dan kan kita bekerja itu dari meja ke meja, over dari meja ini di over ke meja sana. Masuk dulu di persuratan, catat di surat, over ke bagian ini habis di persuratan di disposisi oleh kepala dinas. Habis di disposisi kepala dinas turun lagi ke sekretaris, sekretaris turun lagi ke bidang-bidang teknis. Nah, itu namanya birokrasi. Itu pekerjaan kita itu dari meja ke meja namanya birokrasi. Nah, inilah contoh dari struktur organisasi. Di dalam perangkat daerah itu harus ada ini siapa-siapa saja yang ada di perangkat daerah itu. Siapa ya pimpinannya, siapa di bawahnya. Kemudian bidang-bidang lainnya yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini contoh dari struktur organisasi kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan urusan yang kita laksanakan di OPD kita masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi pada perangkat daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan instansi pemerintah atau OPD? Instansi instansi pusat adalah kementerian, ya kan? Kemudian lembaga non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Kalau instansi daerah adalah perangkat daerah, provinsi, dan perangkat daerah, kabupaten, kota. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi. Ya, kemudian eh ya kita lewat saja ini proses sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN dalam melakukan suatu sistem dalam mengedepankan kompetensi kalian dan keterampilan. Jadi ini pekerjaan kita di dalam kantor ini mekanisme kerja ya. Di mana bekerja itu tentunya kita memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Ya, seperti Ibu tahu ini yang apa Latsar ini masing-masing punya profesi. Di situ maksudnya masing-masing punya melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Kemudian proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Misalnya, kerjasama kita antar bidang, ya, antar bidang. Kemudian kerjasama dengan stakeholder di luar, itu namanya proses bisnis. Misalnya kita untuk melaksanakan kegiatan diklat, tentunya kita memiliki mitra, misalnya di LAN. Kemudian kita juga memiliki kerjasama dengan kabupaten kota. Di situ ada proses bisnis, ada misalnya perjanjian kerjasama, kesepakatan, ya. Misalnya ada kabupaten ikut serta mengikuti diklat di BPSDM. Nah, itu nomor proses bisnis yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bagaimana mengembangkan potensi, kompetensi aparatur sipil negara yang melakukan proses bisnis dalam mencapai tujuan bersama. Ya, ya, menyesuaikan sistem kerja, mengoptimalkan, mewujudkan proses kerja efektif efisien, kemudian tujuannya, pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian pemanfaatan teknologi yang ada di kantor kita. Apalagi sekarang ini kita semua rata-rata sudah memakai dengan sistem digital, ya, apa semua persuratan secara digital, ya, misalnya apa, Sri menyurat, ya ada yang melaksanakan dengan menggunakan Srikandi. Jadi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ya tentunya pejabat fungsional. Ada yang pejabat fungsional di apa dalam penyederhanaan birokrasi kita ini sekarang pejabat fungsional yang eselon 4 itu tidak ada lagi. Jadi mereka merupakan pejabat fungsional kecuali yang ada di sekretariat. Nah, dalam mengerjakan tugas-tugas kita ini, ya, penugasan kita sebagai staf, tentunya kita melakukan kerjasama, ya. Kalau ini sebelah ini, kiri kita ini, eh, kalau ini merupakan sistem kerja tradisional hierarki. Ini merupakan contoh pekerjaan kita di masa-masa yang lalu ya, di mana manajemen kita itu eh, perintahnya itu langsung pada individu-individu mulai dari pimpinan ke individu yang ini menyuruh satu orang ini, kemudian satu orang yang bekerja juga satu orang sampai selesai pekerjaannya. Jadi pelaporannya itu biasanya hanya satu orang saja yang melaporkan. Nah, kita sekarang ini eh, melaksanakan pekerjaan ini ya harus kita laksanakan dengan tim kerja atau teamwork. Jadi tidak dilaksanakan individual. Bisa individual juga bisa. Kalau memang selesai dengan cepat dilaksanakan oleh individual, boleh secara individu. Tetapi alangkah baiknya kalau pekerjaan kita yang kita laksanakan di kantor itu adalah secara tim atau teamwork. Nah, teamwork ini kenapa? Supaya pekerjaan itu tidak hanya berada pada tanggung jawab satu orang. Hanya satu orang yang bertanggung jawab. Seperti ini zaman dulu ini satu orang saja. Nah, ini kita sekarang ini dianjurkan juga oleh Ibu Sekprop itu bahwa kita harus memiliki teamwork. Setiap urusan-urusan di bidang itu harus ada tim. Nah, ini misalnya dinas, ini ada bidang A, bidang B, bidang C, dan seterusnya. Nah, ini semua ini di sini juga ada misalnya bidang ini, di sini ada staf-staf. Nah, ini di sini ada tim urusan apa misalnya? Misalnya urusan eh urusan dalam hal diklat, kediklatan. Nah, di sini ada timnya seperti ini.
apa namanya yang kita laksanakan ini tentu ada timnya ini, ada PIC-nya, ada narasumbernya, ada hostnya di sini ini. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari tim-tim ini tentunya untuk mencapai tujuan bersama di suatu instansi. Jadi setiap bidang ini ada tugas fungsi masing-masing. Bidang A tugasnya lain, bidang B tugasnya lain, bidang C lain juga tugasnya, tetapi masing-masing ada teamworknya. Dengan adanya teamwork itu, maka kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil, bukan yang di apa, bukan hanya per individu yang bertanggung jawab pada hasil yang dicapai. Ya, kemudian pemimpin mampu mengarahkan dan menggerakkan teamwork ini, yaitu mengontrol apa saja pekerjaan yang sudah dihasilkan di tim ini. Jadi diharapkan seperti itu ya. Jadi teamwork ini teamwork ini di SK-kan oleh supaya lebih lebih istilahnya lebih sah, lebih legal itu teamwork. Ya, kalau bisa di SK-kan oleh kepala dinas. Teamwork penyusunan apa misalnya? Teamwork penyusunan Anjap, teamwork reformasi birokrasi, teamwork apa lagi? Eh apa? Teamwork eh ini pelayanan masyarakat di OPD misalnya, teamwork kebersihan. Nah, eh, teamwork penanggung jawab dalam aset. Nah, itu tim. Jadi tidak hanya dipegang oleh satu orang. Nah, bayangkan kalau satu orang, pasti pusing ini yang staff ini. Beban itu cuma dia sendirian yang pegang. Laksanakan layanan tadi ya. Jadi kita itu ujung-ujungnya nanti kita itu adalah menghasilkan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk layanan wajib itu punya dia standar pelayanan minimal. Jadi apa? Misalnya di dinas kesehatan. Nah, misalnya di puskesmas, dia punya standar pelayanan minimal. Bagaimana jam berapa dibuka, bagaimana persyaratan pelayanan kepada pendaftar misalnya di puskesmas. Nah, itu kalau apa urusan wajib tadi ya, layanan dasar itu harus memiliki standar pelayanan minimal untuk mengoptimalkan layanan kita kepada masyarakat. Jadi kita punya standar untuk melayani masyarakat, tidak sembarang. Iya. Jadi apa untuk apa? Untuk kepuasan masyarakat yang akan kita layani tadi, sehingga masyarakat kita dalam hal menerima layanan kita itu menjadi puas, senang dan apa yang dia butuhkan itu dia dapatkan dengan sukses. Nah, jadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai wajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, itu yang perlu kita eh, ini realisasikan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja kita sebagai pelayan masyarakat. Di kantor kita itu layanan masyarakat semua kita. Tidak untuk kita sendiri, tetapi kantor kita itu instansi itu untuk melayani masyarakat. Produknya itu layanan. Nah, komponen standar pelayanan itu terkait dengan proses penyampaian pelayanan itu ya ada persyaratannya, mekanisme, jangka waktu penyelesaian. Nah, apakah ada tarif, ada biaya? Apa produk layanannya? Misalnya SIM, STNK, apalagi kalau di layanan itu misalnya kalau di kesehatan itu obat, ya. Ya, misalnya masing-masing instansinya ada produknya,
ada tarifnya. Kalau di Samsat kan ada tarif, ya. Pada instansi tertentu ada yang memiliki pekerjaan yang memang menarik biaya atau tarif yang dituangkan dalam pergub. Jadi ada pergubnya untuk standar pembiayaan, misalnya pajak, pajak motor, pajak kendaraan, dan lain-lain, atau kunjungan-kunjungan, ada semua biayanya, tarifnya. Nah, tentunya kita realisasikan. Kemudian komponen standar pelayanan terkait dengan pengelolaan pelayanan. Tentunya ada dasar hukumnya ya. Masing-masing instansi ada dasar hukumnya, Dinas Kesehatan, peraturan Menkes, ya. Kemudian ada perindak. Kalau kita biasanya kalau di BPSDM itu peraturan kepala LAN. Ya, ada dasar hukum. Kemudian tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas. Ya, dinas pendidikan harus ada semua di instansi itu ada. Kemudian kompetensi pelaksana. Ini adalah personil-personil atau karyawan-karyawan yang ada di instansi. Kemudian ada pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Kemudian evaluasi kinerja pelaksana. Kemudian tentunya untuk melaksanakan semua itu, pasti kalian ini, Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Ibu Sekpro mungkin pada saat pembukaan bahwa para laser ini harus bisa membuat SOP, standar operasional prosedur, untuk melaksanakan suatu layanan di kantor atau di instansi, di OPD masing-masing, atau di bidang masing-masing harus ada SOP-nya dalam hal layanan, pemberian layanan itu supaya jelas prosedurnya, tidak amburadul, tidak kacau balau. Sama si ini, oh bukan bukan sama si ini tadi yang bekerja itu, oh bukan yang sana tadi, itu kacau itu, makanya perlu adanya SOP ini, standar operasional prosedur, supaya tertib dalam hal kita memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi jelas, dan ini harus ditetapkan di mana? Di biro organisasi. Tidak kita sekedar bikin, oh ini sudah SOP saya, Bu. Ini sudah SOP kami di bidang, sudah selesai. Tidak seperti itu, disahkan lagi, dipatenkan lagi di biro organisasi, dilaporkan. Jadi biasanya itu kalau di instansi itu bagian umum itu yang pergi konsultasi di biro organisasi. Ini sudah kami punya di bidang ini. Bidang A ini layanan kami 10 macam. Jadi SOP-nya 10 macam juga biro organisasi. Nah, biro organisasi menetapkan sudah bagus ini, sudah sesuai dengan standar ini SOP-nya. Oke, sesuai dengan tusi masing-masing. Oke, ditetapkan di biro organisasi. Jadi tidak sembarang kita membuat SP, sesuai layanan yang kita berikan di instansi kita masing-masing. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 35 tahun eh, 2015 tentang pedoman penyusunan SOP. Nah, itu kalau mau buat SOP harus ada pedomannya. Hmm. Kemudian, nah ini KAK ini atau Term of Reference. Kita dalam melaksanakan suatu kegiatan ya, mungkin para latsar, Pak Bapak Ibu sebelumnya sudah bekerja sebelumnya menjadi CPNS. Nah, kita dalam misalnya memiliki kegiatan di hotel, misalnya ada sosialisasi atau BIMTEK. Nah, tentunya dalam melaksanakan itu kita harus memiliki kerangka acuan kerja atau TOR, Term of Reference, referensi kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dasar hukumnya apa? Tujuannya apa? Latar belakangnya apa? eh, apa? Pesertanya siapa? Sasaran yang akan kita berikan BIMTEK atau sosialisasi itu siapa? Jumlah peserta siapa? Narasumber siapa? Apa? Jumlah orang yang diundang? Di mana pelaksanaannya? Itu mencakup latar belakang, maksud, tujuan, indikator, output, input, outcome.
caranya, diceritakan itu bagaimana awalnya kita melaksanakan pelaksanaan kegiatan itu pertama-tama apa. Kemudian pelaksanaannya, kemudian hasil dari kegiatan kita itu ada namanya laporan pertanggungjawaban. Di sana itu sudah tercantum semua jadwal kegiatan, biaya kegiatan. Tentunya kamu sudah, Bapak Ibu sudah biasa melakukan biasa di hotel ya atau di instansi masing-masing, di aulanya masing-masing. Jadi itu yang namanya kerangka. Jadi kita memiliki referensi dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi semua terinci, terstruktur kegiatan kita dengan adanya KAK ini. Oh, jadi sampai di situ saja ternyata kita sudah selesai materi kita. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya tentang materi Ibu pada apa sore hari ini. Terima kasih Pak Zainal. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Siap Ibu, ya siap Ibu Sek. Ya, Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. silakan. Ada Izin Bu, tentang Fadil. fungsinya. Ya, siapa? Fad, ya saya siapa? Bu Fadil. Fadil Fadil. ya. Ya, perkenalkan nama Ya, saya Muhammad Fadil Ramdhani dari ya, Dinas Cipta silakan. Karya dan Sumber Daya Air Bu. Dinas apa? Dari di mana? Dari mana? Ikas dah Bu. Cikasda. Oh ya, oke, Iya. silakan. Ya, saya mau bertanya Bu mengenai program Sembilan Berani Bu. Dengan Iya, pertanyaan saya, apakah program Berani Cerdas Sulteng itu dapat iya, dimanfaatkan oleh ASN Provinsi Sulawesi Tengah? Misalnya melalui skema tugas belajar atau izin belajar guna iya, meningkatkan kompetensi kinerja ASN provinsi melalui iya. pendidikan, Siapa? melalui pendidikan ya pendidikan tinggi. Mana sudah itu, Pak? Ya mungkin itu saja dari saya Bu. Iya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ya, masih ada? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Masih ada yang bertanya? Bagus ya, Pak Muhammad Fadil Ramdhani. Oh, nah, kalau AS, ini permohonan loh. Bisa. Belum ada yang lain? Ini ya bisa diajukan ya, diajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN. Ya, bisa lewat BKD, ya BKD ya, karena BKD itu yang memberikan izin belajar juga, gitu ya, Pak Muhammad Fadil. Ya, bisa dicoba ini untuk mengajukan permohonan kuliah di mana, ya. Dalam rangka mendukung program Berani Cerdas itu tadi. Jadi disilakan ya. Jadi harus berani Siap mengajukan Bu, siap. ya. Ya, bisa. Berarti mengajukan Bisa. ke BKD dulu untuk izin belajar, ya, Bu. Iya. Iya, izin belajar dan Beasiswa. mengajukan mau minta beasiswa belajar apa misalnya, kuliah apa. Iya. Ada, iya, bisa. Oh ya siap Bu. Mungkin Ya. nanti Ya, saya karena ASN itu harus pakai permohonan, beda dengan mahasiswa biasa yang bebas itu ya, yang bukan ASN. Karena yang dibantu yang 500 sudah 500 orang itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang bebas, yang bukan ASN. Kalau kita pegawai negeri, kita bisa mengajukan ke BKD. Sekalian di situ ada izinnya, karena kita harus ada izin belajar. Kalau tidak, kita tidak hasil kita itu tidak diakui nanti oleh daerah. Mm-mm. Mungkin ada yang lain eh, tentang yang lain masih ada makasih Bu atau atas sudah?
Bagaimana? Terima Atau kasih. mau istirahat sudah ini? Sudah dari tadi ya? Sudah dari pagi ini? Ya, terserah bagaimana. Pak Zainal, silakan. Siap, Ibu. Jadi Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, ya silakan. Kalau memang tidak ada, kita tutup agenda. iya. Mungkin sudah seharian tadi ya, dari pagi ya. Ini sudah jam 5 ya. Ya, Mungkin sudah penat, mau istirahat untuk persiapan ya. Jadi Pak Fadil tadi nanti ajukan juga ke permohonannya ke gubernur ya, eh, untuk tugas belajar. Ya, mungkin tugas belajar luar daerah. Ya, jadi Siap. Waalaikumsalam. kalau dalam daerah izin belajar. Ya, kalau luar daerah tugas belajar. Dari dulu ada itu, ya. Dari dulu kita mengajukan beasiswa itu ada. Misalnya di Jogja, ya kan? Di Jogja banyak itu teman-teman kita itu mendapatkan beasiswa untuk menambah ilmu. Ya, ada S2, ada S3. Iya. Oke, bagaimana Pak Zainal? Kita cukupkan sampai di sini. siap Ibu. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, berarti Iya, iya. Mm-mm. ini ya, oke Bu. Baik. Oke, oke, Ibu cukupkan demikian. Terima kasih banyak atas Dan perhatiannya semua ya. terima kasih. Selamat, Terima kasih, Bu. ya, Ibu. selamat Terima kasih beristirahat. banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, Atur nuhun, Ibu. terima kasih banyak kepada Ibu Sekban. Saya sebut namanya Ibu Dr. Randa Hapsa Raja Muda MSI. Luar biasa dan kami berharap semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi pengalaman dan dapat kita implementasikan. Baik, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu sedikit. Iya, aduh. Buat nanas, buat cherry, kalau dicampur gula enak sekali. Saya Cakep. Cakep. Bakti Pratama selaku evaluator pamit undur diri. Sampai bertemu di agenda besok dan saya akhiri wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Warahmatullahi serahkan wabarakatuh. kepada ketua untuk doa. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian kegiatan kita pada hari ini. Semoga semua bisa kita pelajari dengan baik, kita terima dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita semua berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak. Silakan untuk tadi di Terima kasih Bu. Iya, sudah. Mana liftnya? Baik teman-teman yang ingin sudah mau mematikan via Zoom-nya silakan. Baik, Ya. Pak. Izin lift, Pak. Ya, Nanti ketemu besok lagi ya. siap, siap, siap. Oke, Pak. Jam Siap, Pak, siap. 7.30. Siap. Besok jam 7.30, Pak. Ya, Kayak tadi. ya. Oke. Oke, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.